Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rika Amalia. Di sini saya akan memaparkan identifikasi kasus akuntabilitas. Mari simak video berikut. Pemirsa, inilah headline news. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN mencatat ada sebanyak 499 ASN dilaporkan diduga tidak netral terkait pilkada. Selanjutnya KASN segera berkoordinasi kepada BKN agar segera dilakukan penindakan. Ketua Komisi Aparatur Sipil Agus Pramusinto mengungkapkan para ASN yang dilaporkan diduga bertentangan dengan netralitas ASN yang diatur Undang-Undang ASN seperti diduga terlibat dalam pemasangan baliho maupun alat peraga kampanye lainnya. Agus menambahkan laporan tersebut telah diberikan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk selanjutnya diberikan sanksi. Komisi Aparatur Sipil mengungkapkan persoalan netralitas ASN terjadi menjelang pilkada lantaran kepala daerah dianggap melindungi para ASN dengan dugaan hutang budi politik ketika masa kampanye. Masih seputar pelanggaran pemilu, pemirsa, Bawaslu mencatat dari sekitar 1.600 pelanggaran kampanye yang ditemukan, hampir setengah dari total pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparatur sipil negara yang memihak salah satu paslon. Pelanggaran tersebut mulai dari menggunakan mobil dinas saat kampanye hingga memberi komentar atau like di status laman media sosial. 3 hal utama yang sangat rawan terjadi itu diantaranya adalah netralitas ASN, politik uang, dan juga hak memilih atau DPT. Jadi yang kita kemudian terkonfirmasi sementara ini, separuh dari temuan yang kita temukan di lapangan itu terkait dengan ASN yang tidak netral, ASN yang memihak. Jika terbukti melanggar, Bawaslu akan memberi rekomendasi kepada ASN berupa peringatan ringan atau sedang, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian. Tim TV One mengabarkan. Baik, itu tadi kasus yang sedang terjadi di Indonesia. Berikut simak identifikasinya. Yang pertama, penyebab adanya intimidasi oleh kekuasaan birokrasi terhadap ASN. Kemudian, adanya tekanan struktural dan muncul kekhawatiran terkena mutasi jabatan. Adanya hubungan kekerabatan dengan calon. Dan yang terakhir, kurangnya edukasi terkait aturan dan regulasi. Kemudian dampak yang terjadi yang pertama, adanya diskriminasi pelayanan, konflik kepentingan, dan ASN tidak profesional. ASN dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Kemudian, menghambat upaya peningkatan kinerja pemerintah. Dan yang terakhir, tidak terwujudnya tujuan negara dan akan menciderai undang-undang netralitas ASN. Solusi dari masalah tersebut yaitu yang pertama, mencabut hak pilih ASN selama masa periode tersebut, melakukan pengawasan dari masyarakat, dan selanjutnya adanya penegakan sanksi dari Bawaslu maupun KASN, dan yang terakhir mengadakan kampanye virtual netralitas ASN. Itu tadi paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.